Halo semuanya, selamat datang di sesi paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super penting, yaitu salah satu tantangan teknik terbesar di dunia, mendekarbonisasi rute pelayaran global. Bayangin saja, 90% perdagangan dunia itu bergeraknya lewat laut kan? Nah, itu berarti jejak karbon yang ditinggalkan juga benar-benar masif. Jadi yuk kita lihat gimana teknologi, regulasi, dan perusahaan-perusahaan besar ini lagi adu cepat buat mencahin masalah raksasa ini. Sekarang coba pikirkan ini. Menangkap karbon di pabrik darat yang diam saja itu susahnya minta ampun. Terus gimana caranya kita menangkap karbon di lautan lepas, di atas kapal raksasa yang terus bergerak dan kadang harus nembus badai. Nah, ini tuh benar-benar misteri teknik yang luar biasa. Di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas teknologinya, hitung-hitungan biayanya yang bikin pusing, sampai perdebatan sengit soal pelayaran hijau ini. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas mandat pengiriman hijau. Terus yang kedua, rute menuju nol dari Evergreen. Ketiga, kita bedah teknologi OCCS. Keempat, soal biaya penangkapan karbon. Dan terakhir, kita lihat kritik dan penilaiannya. Yuk langsung aja kita mulai. Bagian pertama, mandat pengiriman hijau. Waktu yang terus berjalan. Gini ya, industri maritim tuh udah nggak bisa lagi santai-santai kayak dekade-dekade sebelumnya. Waktunya udah mepet banget. Mulai tahun 2024 ini, emisi maritim resmi masuk ke dalam sistem perdagangan emisi Uni Eropa. Artinya apa? Emisi karbon sekarang ada harganya. Terus, menuju tahun 2030, Organisasi Maritim Internasional dan Uni Eropa udah netapin target pemangkasan emisi yang super agresif di angka 40–55%. Dan target pamungkasnya? Ya, emisi net zero di tahun 2050. Jadi, mau nggak mau, para pemilik kapal dipaksa buat bertindak sekarang juga. Lanjut ke bagian 2, rute menuju nol Evergreen, pivot perusahaan. Terus, gimana sih respons raksasa pelayaran ngadepin tekanan ini? Nah, kita ambil contoh Evergreen Marine. Mereka nggak cuma duduk diem nungguin teknologi ajaib datang dari masa depan loh. Saat ini juga mereka udah gerak cepat. Mulai dari memperlambat laju kapal buat hemat bahan bakar, pakai data cuaca buat cari rute paling optimal, ngecat lambung kapal pakai cat khusus biar nggak banyak hambatan air, sampai ningkatin efisiensi kargo di pelabuhan. Semuanya dilakuin buat nekan emisi. Tapi ya, efisiensi operasional aja pastinya nggak cukup. Anda lihat angka 10 ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah pesanan raksasa Evergreen buat kapal kontainer bahan bakar ganda metanol baru yang masing-masing kapasitasnya sampai 15.000 TEU. Bayangin, ini adalah investasi modal yang luar biasa besar buat rute Asia-Eropa mereka. Ini benar-benar nunjukin kalau mereka serius banget buat adopsi bahan bakar alternatif. Nah, ambisi besar ini sempat dirangkum dengan sangat pas oleh Chairman Evergreen Chang Yen-i. Beliau bilang, menanggapi target IMO, kami akan terus memperhatikan eksperimen dan pengembangan berbagai biofuel untuk lebih mengurangi emisi karbon. Dari kutipan ini, kerasa banget optimisme mereka. Mereka punya rencana jangka panjang yang strategis banget buat pelan-pelan ninggalin bahan bakar fosil demi ngejar target di 2050. Oke, masuk ke bagian 3. Penjelasan teknologi OCCS. Teknologi andalan kita di cerita ini. Kita semua tahu, ngebangun armada yang 100% ijo itu butuh waktu puluhan tahun. Pertanyaannya, terus gimana nasib ribuan kapal yang udah terlanjur berlayar hari ini? Nah, kalau kita lihat visual resmi dari Agensi Keamanan Maritim Eropa ini, jawabannya ada di OCCS, atau Onboard Carbon Capture and Storage. Ini tuh semacam teknologi transisi. Daripada harus membuang mesin yang udah ada, sistem ini bakal mencegat emisi CO2 langsung dari cerobong asap kapal sebelum dia sempat lepas ke udara. Tapi gimana sih cara kerjanya? Rahasianya ada di teknologi yang namanya absorpsi kimia. Sebenarnya ada metode lain kayak mineralisasi atau membran, tapi absorpsi kimia ini yang paling matang dan jadi jagoan di industri saat ini. Konsep dasarnya sederhana banget. Kita pakai pelarut kimiawi yang memang dirancang khusus buat bereaksi dan misahin CO2 dari asap sisa pembakaran mesin. Biar lebih kebayang, yuk kita urai prosesnya satu-satu. Langkah pertama, sistem ini bakal mencegah gas buang yang panas dari mesin. Terus di langkah kedua, gas itu dilewatin ke pelarut kimia berbasis amina, contohnya MEA. Bayangin pelarut ini tuh kayak spons kimia raksasa yang kerjaannya khusus nyedot CO2 aja. Nah, di langkah ketiga, gas yang udah ketangkap tadi diekstraksi, didinginkan sampai cair, dan disimpan aman-aman di dalam tangki kapal sebagai LCO2. Bisa ngelakuin semua proses teknik kimia rumit ini di tengah laut yang bergelombang? Wah, itu benar-benar keajaiban teknik.
Dan asal tahu aja ya, ini bukan sekedar fiksi ilmiah lagi. Evergreen, bareng sama lembaga riset SMDRI, baru aja ngetes teknologi ini secara langsung di kapal raksasa 13.800 TEU mereka, Evertop. Hasilnya? Bikin geleng-geleng kepala. Tingkat kemurnian penangkapan karbonnya sukses nembus angka 99,9%. Jadi secara teknis, sistem ini beneran terbukti bisa jalan di dunia nyata. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian 4. Biaya penangkapan karbon, kendala tersembunyi. Nah, di balik angka 99,9% yang keren tadi, ternyata ada harga mahal yang harus dibayar. Ada satu kendala besar yang namanya penalti energi. Logikanya gini, buat manasin si spons kimia tadi biar CO2-nya lepas, terus jalanin mesin pendingin buat mencairkannya, itu butuh daya yang nggak main-main. Proses ini bisa nyedot 9-30% dari total energi kapal. Ironis banget kan? Buat nangkap karbon, kapalnya malah harus bakar bahan bakar lebih banyak cuma buat ngidupin mesin penangkap karbon ini. Belum lagi soal ruang. Ini benar-benar mimpi buruk buat urusan logistik. Tangki penyimpanan karbon cair ini kan bertekanan tinggi dan makan tempat banget. Coba lihat datanya, sebuah kapal kontainer bisa kehilangan kapasitas sampai 175 slot TEU. Buat feri penumpang RoPax, mereka harus rela kehilangan ruang muat sampai 100 kendaraan. Bahkan kapal tangki harus bikin penguatan struktural yang ekstra mahal. Intinya, nangkep karbon di kapal itu sama aja memotong kapasitas bawa kargo secara langsung. Dan masalahnya nggak berhenti pas kapalnya nyandar. Kapal itu kan cuma sebagian kecil dari ekosistem. Coba bayangin, kapal Anda udah merapat di pelabuhan, bawa tangki karbon cair yang penuh. Terus karbonnya mau dikemanain? Sayangnya, sebagian besar pelabuhan di dunia belum punya infrastruktur khusus buat bongkar karbon cair ini. Belum lagi kita masih kekurangan jaringan penyimpanan permanen secara global, ditambah lagi repotnya ngurus limbah pelarut kimianya. Jadi, nyelesain masalah di atas kapal nggak otomatis nyelesain masalah di daratnya. Dan ini bawa kita ke bagian terakhir, bagian 5, kritik dan penilaian. Realita yang sebenarnya. Disinilah realita teknik mulai berbenturan sama pandangan dari kelompok luar. Biarpun udah keluarin investasi masif buat eksperimen OCCS dan armada metanol tadi, koalisi lingkungan kayak Ship It Zero ngasih penilaian yang lumayan brutal. Di laporan tahun 2023 mereka, Evergreen cuma dapat skor 39,5 dari 100. Ya, itu jelas dapat nilai F. Anda mungkin mikir, kok bisa perbedaannya drastis banget? Nah, akar masalahnya ada di garis waktu. Ambisi korporat itu fokusnya ke jangka panjang, pengen capai netralitas karbon di tahun 2050 pakai teknologi dan mekanisme offset karbon. Tapi di sisi lain, aktivis lingkungan nuntutnya beda. Mereka pengen aksi yang radikal sekarang juga. Pangkas emisi absolut sebesar 70% selambat-lambatnya di tahun 2030, tanpa ngandelin offset dan tentunya stop total pembakaran bahan bakar fosil. Kalau kita gali lebih dalam, kritik paling tajam itu nyasar ke alat yang namanya scrubber. Ini adalah sistem pembersih gas buang untuk ngilangin sulfur. Para pengamat ngelihat alat ini cuma celah hukum semata. Memang sih udaranya jadi bersih dari cerobong, tapi air cucian asamnya malah dibuang langsung ke laut. Mereka bilang industri cuma mindahin polusi dari udara ke lautan. Ditambah lagi, mereka beranggapan kalau target 2050 itu kelamaan dan cuma dijadiin alasan buat gerak lambat. Jadi, semua ini ninggalin satu pertanyaan mendasar buat kita renungkan. Apakah teknologi transisi, kayak nangkep karbon di atas lautan ini, benar-benar berfungsi sebagai jembatan penting menuju masa depan logistik yang hijau? Atau jangan-jangan, ini malah jadi jangkar yang bikin kita terus-terusan nyangkut sama industri bahan bakar fosil? Data yang kita bedah hari ini menunjukin komitmen teknik yang sungguh luar biasa, di tengah perdebatan lingkungan yang nuntut standar jauh lebih tinggi. Keputusan yang diambil hari ini pastinya bakal ngebentuk arah logistik dunia selamanya. Nah, itu dulu dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Anda. Teruslah mengeksplorasi dan sampai jumpa di sesi paparan kita yang berikutnya.